Dear all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi manajemen inovasi di pertemuan pertama. Sorry. Eh, di pertemuan pertama atau pertemuan 9 untuk kalian itu, manajemen inovasi kali ini membahas tentang innovation approaches seperti yang tadi disebutkan di kontrak kuliah. Nah, apa itu innovation approaches atau pendekatan inovasi? Kali ini kita akan membahas sekitar tiga jenis pendekatan inovasi modern yang akan yang sering kita jumpai di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, baik startup ataupun UMKM bisa melakukannya, dan itu juga yang akan kita praktekkan setelah ini. Jadi ada tiga pendekatan, masing-masing pendekatan itu akan ada case study-nya. Jadi kita akan materi dikit, lalu akan eh, case study, terus lanjut materi and video case study in the last. Kita langsung aja. Innovation approach, the first one will talk about open innovation atau inovasi terbuka. Apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang definisi dari inovasi terbuka ini atau open innovation. Kita akan membahas tentang how atau bagaimana proses dari open innovation. Ada example atau contoh dari perusahaan besar yang melakukan open innovation. Ada kenapa, apa sih urgency atau uh, apa namanya alasan mengapa kita harus melakukan open innovation, and the last one, bagaimana perencanaan kita bila kita ingin melakukan open innovation. Okay, let's start with the first one, definition atau definisi. Apa sih open innovation atau inovasi terbuka itu? Nah, di literatur itu disebutkan bahwa open innovation itu adalah penggunaan pengetahuan yang berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal perusahaan, untuk mempercepat proses inovasi dalam perusahaan, dan memperluas pasar. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita tangkap di sini. Sumber dari open innovation itu ada dua, jadi bukan hanya dari internal tapi juga dari eksternal perusahaan. Apakah eksternal perusahaan itu dibayar bila melakukan open innovation dengan kita gitu? Itu tergantung dari bagaimana kesepakatan kita dengan perusahaan tersebut. Karena biasanya bisa juga, kadang juga terjadi bahwa open innovation itu adalah betul-betul keinginan pure murni dari dua belah pihak sehingga tidak ada yang namanya timbal balik atau give or and take yang berhubungan dengan duit gitu kan. Benar-benar transfer knowledge. Apa gunanya untuk mempercepat proses inovasi dalam perusahaan? Karena biasanya bila kita menggunakan satu sumber saja, inovasi itu akan lambat. Contoh nih, kalau kita menggunakan sumber internal dalam melakukan inovasi, biasanya kita terhambat oleh proses-proses birokrasi yang harus dilewati sebelum inovasi tersebut direalisasikan dalam perusahaan. Begitupun juga jika kita hanya melibatkan pihak eksternal aja dalam sebuah inovasi, itu agak susah karena kadang kita merasa perlu melakukan inovasi tapi pasar ternyata masih nyaman dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi tidak, itu membutuhkan waktu yang lebih lama jika kita menunggu pasar itu untuk sadar bahwa kita perlu inovasi. Jadi dengan menggabungkan internal dan eksternal itu dapat mempercepat terjadinya proses inovasi di dalam perusahaan dan intinya nanti bisa memperluas pasar usaha tersebut. Bagaimana cara melakukan open innovation? Ada 5 langkah strategik ya. Yang pertama, dimulai dengan identify and select market drivers or problems. Jadi kalian identifikasikan masalah-masalah yang ada di pasar. Ini seperti kayak idea generation ya di mata kuliah kita yang lainnya. Mengidentifikasikan masalah yang ada di pasar itu akan membuat kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan dari masalah tersebut. Nah, apa langkah-langkah pertama? Yaitu kita memilih target audience kita yang akan kita sasar dari produk atau proses inovasi yang akan kita lakukan nanti. Nah, setelah kita mempunyai masalah, mempunyai target audience, kita lalu menyusun sebuah ide atau yang dinamakan dengan ideation. Ideation ini adalah proses bagaimana kita mengeluarkan atau menghasilkan ide yang berasal dari problem solving dan juga target market yang kita tuju. Setelah melakukan ideation atau proses menemukan ide, lalu kita melakukan yang namanya evaluasi atau
selecting the winning idea. Jadi dari ideation itu biasanya timbul beberapa ide yang akan muncul, lalu setelah itu kita melakukan evaluasi dan memilih ide mana yang akan kita pursue atau kita teruskan. Jadi ini sebenarnya mirip dengan langkah-langkah kita dalam membuat usaha di praktikum KWU ya. Lalu terakhir kita melakukan development and prototyping. Jadi setelah kita menentukan apa idenya, lalu kita mengeluarkan prototype dari ide tersebut. Nah, itu ada 5 langkah dari Open Innovation, and then contoh-contoh yang melakukan Open Innovation ada beberapa perusahaan di sini. Pertama, Lego. Lego itu melakukan Open Innovation. Pasti kalian tahu beberapa saat belakangan ini, bukan sih beberapa tahun belakangan ini banyak sekali Lego-Lego action figure ya. Jadi baik itu superhero atau villain atau kemarin baru saja berkolaborasi juga dengan DC untuk membuat action figure dari Lego. Lalu ada P&G yang sangat terkenal dengan proses open innovation-nya karena P&G melakukan banyak sekali open innovation baik dengan perusahaan kecil dan ataupun perusahaan besar. Salah satu mungkin produk yang cewek-cewek pakai, Olay, itu adalah bentuk open innovation dari P&G. Dan Samsung juga seperti itu. Jadi Samsung itu mempunyai banyak open innovation dengan perusahaan-perusahaan startup kecil gitu kan. Baik itu di Korea ataupun di luar Korea. Itu adalah beberapa perusahaan, tapi ini tidak akan panjang karena setelah ini kalian akan melakukan case study tentang open innovation ini. Jadi kita lanjut dulu. Next, kenapa kita harus melakukan open innovation? Apa sih alasannya? Ada beberapa. Pertama, membangun budaya inovasi. Biasanya perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai sejarah yang panjang, mereka sulit melakukan inovasi karena sudah berada di zona nyaman mereka. Gitu. Karena merasa sudah besar, sudah memiliki pasar, dan mempunyai market share juga yang besar, positioningnya bagus. Jadi budaya inovasi juga kadang terlewatkan. Makanya dengan melakukan open innovation itu kita bisa membangun budaya inovasi. Kedua, fokus pada pencarian temuan baru atau new discovery. Biasanya ide-ide itu datang dari luar malah, bukan dari internal perusahaan. Nah, itulah gunanya ada open innovation. Jadi kita bisa mendapatkan temuan baru. Action, jadi tidak hanya memikirkan sesuatu, tapi kita juga mulai untuk melakukan action atau mengeksekusi pemikiran tersebut. Lalu membangun sistem manajemen berbasis pengetahuan. Maksudnya ini adalah jadi sudah benar bahwa sebuah perusahaan ini kita berbicara perusahaan besar ya, bukan perusahaan kecil ya. Jadi mempunyai sistem. Semua perusahaan berjalan dengan sistem systemized yang namanya ya. Dengan sistem tersebut biasanya kita melakukannya berdasarkan beberapa hal. Ada yang berdasarkan dari sejarah perusahaan yang panjang, ada juga yang berdasarkan dari values. Nah, untuk open innovation kita melakukannya berdasarkan pengetahuan. Next, menjadi partner yang cocok bagi siapa aja. Ini membuat kita berkesempatan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan partner dari bidang yang berbeda-beda atau multi-industry. Next, and then this is the planning of the open innovation. Ada beberapa, kita lihat ya, ini perbedaannya antara closed innovation and open innovation. Kalau open innovation ini adalah tunnel, jadi innovation tunnel. Kalau di bukunya corporate startup itu ada, ini pembahasannya. Jadi kalau closed innovation itu berdasarkan ide-idenya datang dari internal, jadi dia masuk gitu untuk menuju ke pasarnya. Sedangkan kalau open innovation itu idenya datang dari mana aja, bisa jadi external collaboration, bisa juga alternative market, bisa juga dari internal perusahaan. Bagaimana caranya perencanaan dalam open innovation? Kita fokus pada kompetensi utama kita. Jadi untuk melihat kompetensi utama. Contoh nih, kalau kita lihat di Gramedia, Kompas Gramedia ya, kompetensi utama mereka apa sih? Kan contohnya kompetensi utama mereka ada di networking dan market share. Jadi mereka akan fokus ke situ. Jadi mengembangkan core kompetensinya. Lalu setelah itu menjadi partner dalam resiko dan reward. Jadi open innovation itu tidak hanya yang penting kita untung, terus setelah untung kita tidak mau menanggung resiko. Nah, itu salah juga. Jadi open innovation itu adalah kita menerima resiko dan kita mendapatkan reward di saat bersamaan. Lalu tempatkan the right people in the right place. Open innovation dari P&G atau Lego dan Samsung itu tidak akan berhasil jika mereka tidak menempatkan the right people in the right place. Jadi pilih orang yang tepat untuk melakukan open innovation, orang yang
pemikirannya lebih out of the box dan bisa menerima masukan dari sumber manapun dan memiliki network yang bagus dan mempunyai inovasi berbasis pengetahuan, itu adalah orang yang tepat untuk in charge dalam open innovation sebuah perusahaan. Lalu setelah itu kalian lakukan atau terapkan inovasi dari sini ya, dari dasar tunnel ini hingga ke ujung tunnel ini sampai kalian menyasar ke market seperti itu. Nah, ini contohnya kalau open innovation. Jadi apa sih namanya, ilustrasinya, ilustrasinya like external idea plus internal idea itu dimasukkan ke tunnel. Di tunnel itu ada R&D, ada cost effective, terus kalian berpikir atau mengeksekusi minimizing of innovation risk, meminimalisasi resiko dari inovasi tersebut. Engage customer, ini tadi di tahap perencanaan open innovation di mana kalian melibatkan juga, jadi kalian memilih target market atau audience, lalu melibatkan customers dalam open innovation tersebut. Biasanya dengan cara meminta saran dari mereka ataupun mengirimkan kuesioner untuk melihat bagaimana sih potensi produk tersebut nanti di mata konsumen. Setelah itu kalian melakukan yang namanya co-creation hingga akhirnya di ujung tunnel tersebut kalian bisa both membuat new market atau market baru, atau kalian memperkuat atau penetrasi ke existing market atau market yang sudah ada. Nah, dan ini adalah case study kita. Akan saya jelaskan apa case study-nya. Kalau bisa kita lihat di sini, ada beberapa perusahaan, contohnya dalam companies ada yang produk, ada funding, ada intermediaries, public and work. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek open innovation. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari perusahaan ini. Contoh nih, saya mengambil Kickstarter. Jadi kalian mempunyai waktu 30 menit. Yang kalian lakukan adalah browsing tentang Kickstarter. Lalu kalian lihat bentuk open innovation apa yang dilakukan ke Kickstarter, itu pertama. Kedua, dengan siapa Kickstarter melakukan open innovation tersebut. And then third one, bagaimana analisis kalian terhadap open innovation yang dilakukan oleh Kickstarter. Dalam analisis tersebut akan berisi hasil dari open innovation tersebut, apakah berhasil atau tidak. Tapi inti dari inovasi tersebut harus memuat dari materi yang sudah dijelaskan dalam slide ini. Jadi ada materi dari sini, silahkan diambil yang mana, apakah itu alasan atau planning atau contoh how ataupun lainnya, dan masukkan itu dalam analisis kalian tentang open innovation dalam Kickstarter. Your time is 30 minutes, jadi 30 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan innovation approaches yang kedua. And then ada lagi innovation approaches yang ketiga. Oke, video pertama sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.